Diangkat dari kisah nyata tahun 1933, terdapat seorang perampok jenius yang dijuluki Papillon. Malam itu ia berhasil membobol sebuah brankas dan dalam waktu singkat menggasak semua berlian yang ada di dalamnya. Dari sana ia kemudian kabur menuju sebuah klub malam untuk menemui seorang bos mafia bernama Castile. Namun baru juga bertemu, tiba-tiba Castile memperlihatkan salah satu rekan Papillon yang dihajar habis-habisan karena diam-diam menggelapkan hasil rampokannya. Ternyata selama ini Papillon bekerja untuk para mafia. Semua berlian yang ia curi tadi kemudian diserahkan ke seorang bendahara untuk ditukarkan dengan uang. Setelah mendapatkan upah yang cukup banyak, Papillon kemudian menemui kekasihnya yang bekerja sebagai wanita penghibur bernama Nete. Malam itu, Papillon hadiahkannya sebuah kalung, namun di sini terlihat diam-diam ia juga berhasil menyelipkan beberapa berlian hasil rampokan tadi. Papillon melanggar peraturan bosnya, tapi semua itu ia lakukan karena ia dan Nete berencana untuk kabur dari kota. Singkat cerita, keesokan paginya setelah asyik menghabiskan waktu dengan kekasihnya, pintu kamarnya diketuk oleh sang pemilik gedung. Namun ketika pintu itu dibuka, ternyata beberapa polisi langsung menangkapnya. Papillon dituduh melakukan pembunuhan dari seorang pria bernama Roland, yang tak lain adalah perampok yang Castile siksa tadi malam. Kemudian Papillon dijatuhi hukuman seumur hidup. Singkat cerita, keesokan harinya semua tahanan seumur hidup kemudian mulai diperiksa kesehatannya sebelum dipindahkan ke penjara khusus. Setibanya di sana, kita kemudian diperkenalkan tokoh utama lainnya. Seorang tahanan yang terbukti melakukan berbagai penipuan bernama Louis Degas. Semua tahanan ini akan dipenjara di sebuah pulau khusus yang terletak di Amerika Selatan. Mereka semua adalah kriminal yang berasal dari Prancis. Hal ini dilakukan sebagai upaya tambahan dalam ekspansi kekuasaan negara Prancis dalam Perang Dunia I. Saat para tahanan akan naik ke kapal, terlihat Degas dihampiri oleh istri dan pengacaranya. Mereka mencoba meyakinkannya bahwa ia akan bebas dalam waktu dekat, karena kasusnya sudah naik banding ke pengadilan tinggi. Dari sini Papillon akhirnya yakin kalau Degas memang orang kaya dan mulai mengatur rencana agar bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kabur dari penjara. Begitu naik ke atas kapal, Degas yang bertubuh kecil ia langsung ditindas. Ia bahkan tak berhasil mendapatkan pembagian kasur. Papillon kemudian menghampirinya dan menawarkan perlindungan selama di penjara. I can keep you safe. Namun sebagai gantinya, Papillon hanya meminta Degas untuk membiayai pelariannya di kemudian hari. Tentu saja karena baru kenal, Degas merasa orang-orang hanya mencoba memanfaatkan kekayaannya dan mulai memerasnya sana-sini. Alhasil tawaran Papillon pun ditolak mentah-mentah. Namun pemikiran itu tak bertahan lama. Tak lama kemudian ketika semua orang telah tertidur lelap, tiba-tiba perut tahanan di samping Degas disobek hidup-hidup oleh tahanan lainnya. Hanya demi mendapatkan kapsul uang yang ada di ususnya. Sekedar info, beberapa tahanan sengaja menelan sebuah kapsul berisikan uang dan akan mereka keluarkan saat buang air besar di penjara. Tujuannya agar lolos saat penggeledahan. Disinilah Degas sadar bahwa kehidupan penjara sangat mengerikan. Toh penjaga semalam saja tak peduli jika tahanan saling bunuh satu sama lain. Kemudian Degas mendekati Papillon untuk mempertimbangkan ulang tawaran kemarin. Papillon pun setuju, namun dengan syarat suatu saat nanti, ketika ia berhasil menemukan caranya untuk kabur dari pulau tersebut, Degas tak boleh ikut dalam pelariannya. Tentu saja mendengar hal itu, ia hanya tertawa karena sebagai miliuner, Degas berencana untuk bebas melalui jalur hukum. I have no intention of escaping. Di malam berikutnya, pembunuh kemarin kembali beraksi dan mencoba membunuh Degas. Namun Papillon menepati janjinya dan langsung melindunginya. Pertarungan sengit terjadi hingga menimbulkan kericuhan. Para penjaga kemudian menembakkan uap dari atap agar semua tahanan merasa kepanasan dan segera menunduk. Papillon yang merasa pertarungannya belum selesai memilih untuk memanfaatkan uap tersebut untuk menyiksa musuhnya hingga kulitnya mengelupas karena telah berbuat onar. Akhirnya Papillon harus dihukum semalaman dengan cara tangan dan kakinya diikat sebuah rantai yang membuatnya hampir tak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka semua akhirnya tiba di pulau khusus. Tapi baru juga turun dari kapal, si Julot sudah berencana untuk melarikan diri. Dimulai dengan melukai kakinya sendiri agar nantinya begitu turun dari kapal dia diangkut menuju ruang perawatan. Setelah berbaris rapi, seluruh tahanan kemudian dipaksa berjalan sejauh belasan kilometer melewati sawah dan hutan menuju penjara itu. Terlihat setiap sisi dari penjara tersebut dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Dan yang paling unik, begitu mereka masuk gerbang, mereka semua langsung bisa melihat sebuah alat pemenggal kepala. Sang kepala penjara bernama Barrett.
Ia berpidato singkat mengatakan ia telah menghancurkan harapan setiap tahanan yang baru tiba di sana. The bush, where the best thing that can happen to you is starvation. Di mana ia bilang semua orang yang berusaha kabur dari penjara akan dimasukkan ke sel isolasi. Jika mencoba kabur lagi, maka masa hukumannya akan berlipat ganda. Dan setelah hukuman selesai, mereka akan langsung dikirim ke sebuah pulau tempat di mana harapan telah sirna. Dan yang terakhir, setiap orang yang terbukti membunuh rekan ataupun sipir di penjara, maka akan langsung dihukum mati. Penjara ini cukup unik karena satu selnya dipakai untuk menampung puluhan tahanan di lain. Jesus Christ. Begitu masuk ke sel, Papillon menyadari kalau salah satu tahanan nampaknya memiliki koneksi dengan para sipir. Makanya ia kemudian mengajaknya untuk bernegosiasi agar mulai besok ditugaskan untuk bekerja di klinik penjara. Tak sampai sana, mereka juga meminta agar diseludupkan rokok serta sebuah buku tulis. Namun tentu saja untuk mengabulkan semua permintaan itu dibutuhkan biaya yang tak sedikit. What animal put a man? Si tahanan ini juga meminta agar dibayarkan saat itu juga. Nah, yang unik, si Dega ternyata menelan kapsul uang seperti tahanan lainnya agar bisa menyeludupkan uangnya. Di lain sisi, proses pengambilan ini harus ia lakukan di dalam sel karena sejak awal toilet di penjara tersebut memiliki konsep terbuka. Tugas pun dimulai, hampir semua orang diperintahkan untuk bekerja di jalur 0. Untung saja mereka berdua kemarin sudah menyogok si penjaga dan akhirnya ditugaskan di klinik penjara. Namun ketika akan pergi dari sana, tiba-tiba wakil kepala penjara menyapa Dega. Ternyata adik iparnya adalah salah satu korban penipuannya. Alhasil sia-sialah semua uang sogokan yang mereka keluarkan kemarin. Was arrested selling counterfeit defense. Ternyata jalur 0 itu artinya bekerja di tambang. Mereka dipaksa mengangkut bebatuan besar sepanjang hari, dan fisik Dega hampir tumbang menghadapi cobaan tersebut. Sekalipun tak bisa bekerja di klinik, rokok dan buku tulis yang mereka pesan kemarin telah tiba. Dega ternyata suka melukis dan ia tak berhenti melukis wajah istrinya. Namun Papillon bilang itu hanya membuang-buang waktu. How much would she pay for you? Karena ia yakin selama ini istri Dega hanya mencintai hartanya. Keesokan harinya saat bekerja di tambang, Dega diomeli oleh salah satu tahanan bernama Cellier. Bagaimana tidak saat semua orang bersusah payah mendorong, dia hanya pura-pura mendorong troli tersebut. Pada saat itu Dega terkena diare dan fisiknya sudah tak kuat lagi. Yang menjadi masalah akibat diare itu malah kapsul uangnya terjatuh. Menyadari hal itu, Papillon segera berhenti bekerja dan fokus mencari kapsul tersebut. Untung saja benda itu berhasil ia temukan kembali sebelum penjaga curiga. Para tahanan akhirnya diberikan waktu untuk beristirahat makan siang. Masing-masing dari mereka hanya diberi sepotong roti. Tak lama kemudian Dega menyadari kalau orang yang berada di sampingnya ternyata telah tewas. Cellier kemudian merebut roti dari jasad tersebut lalu membaginya menjadi 3. Inilah realita kehidupan penjara. Cellier sempat bercerita kalau ia dulunya mengabdi untuk angkatan laut dan sering berlayar ke berbagai negara. Disinilah Papillon melihat sebuah kesempatan karena ternyata Cellier memiliki kenalan yang bisa menyediakan mereka perahu untuk kabur. Namun tentu saja dengan bayaran yang tak sedikit. Can you get any of that? Tahanan yang mencoba memeras Dega kemarin ternyata kembali muncul. Kali ini dia datang bersama 2 orang rekannya untuk membunuh Papillon yang saat itu sedang mandi. Namun disinilah kita melihat kemampuan Papillon dalam bertarung, di mana sekalipun harus menghadapi 3 orang sekaligus ia mampu bertahan. Dega sendiri hanya bisa terdiam bisu melihat kejadian ini dan mulai menyadari kerasnya hidup di penjara. Nah, malam itu Dega tiba-tiba berubah pikiran dan berencana untuk ikut kabur dari penjara karena merasa dirinya tak akan selamat sampai hari persidangan tiba. Namun Papillon menolak tawaran tersebut karena sejak awal mereka sudah sepakat kalau ia hanya akan kabur sendirian. Keesokan harinya semua tahanan tiba-tiba dikumpulkan di lapangan. Mereka dipaksa menyaksikan proses eksekusi dari seorang tahanan yang hampir berhasil kabur dari penjara. Dan tahanan itu tak lain adalah si Julot. Sepanjang pelariannya Julot diketahui telah membunuh 2 orang penjaga, maka dari itu ia harus dieksekusi mati. Tak ada kata-kata yang istimewa karena begitu sampai di atas panggung kepalanya langsung dipenggal. Semua tahanan hanya bisa terdiam bisu termasuk Papillon. Namun begitu eksekusi selesai, sang kepala penjara tiba-tiba menunjuk Papillon sebagai orang yang mengurus jenazah Julot. Dalam hal ini ia juga diminta menunjuk satu tahanan lagi untuk membantunya. Tentu saja ia langsung menunjuk Dega. Jasad tanpa kepala itu kemudian mereka angkut keluar dari penjara yang rencananya akan dibuang di tengah lautan. Namun di sini Dega sempat terdiam bisu saat menyadari cucuran darah dari jasad Julot menyelimuti bajunya. Penjaga yang mengawasi mereka marah besar karena Dega berhenti bekerja. Get up, you little worm. Dan mencambuknya berulang kali hingga kacamatannya terjatuh di antara semak-semak.
Dan Papillon coba membantu dengan memukul kepala penjaga itu dengan batu. Khawatir akan dihukum karena sudah menyakiti penjaga, Papillon memutuskan untuk sekalian melarikan diri. Para penjaga lainnya berkali-kali melepaskan tembakan, namun ia tetap berhasil menghindar dengan cara berenang melewati sungai. Setelah berenang sepanjang hari, Papillon akhirnya tiba di ujung sungai tempat di mana kapal mucikari kemari bersandar. Ia pun memohon agar diizinkan untuk ikut, walaupun saat ini Papillon belum membawa uang yang disepakati. Namun ia berjanji akan membayarnya 2 kali lipat saat tiba di kota tujuan. Sayang sekali, si mucikari ini ternyata sejak awal adalah kaki tangan dari sang kepala penjara. Dan akhirnya, Papillon dibawa ke penjara Beret. Kemudian Beret bilang, Now you'll be transferred to the island of Saint Joseph. untung saja penjaga yang dipukul kemarin menggunakan batu hanya terluka. Seandainya ia mati, maka Papillon harus dieksekusi. Namun tetap saja melarikan diri adalah pelanggaran berat. Makanya ia harus dijeblaskan ke dalam sel khusus selama 2 tahun. Rata-rata yang masuk ke sel tersebut pada akhirnya keluar menjadi orang gila karena tak tahan dengan kesunyian yang tiada ujungnya. Setiap hari, para tahanan diberi makan melalui sebuah pintu kecil. Papillon mencoba menengok keluar, namun yang ia lihat hanyalah kematian dari tahanan lainnya. Parahnya lagi, makanan bagi para tahanan di sel tersebut hanya berupa air yang diberikan sedikit bumbu dan potongan sayur dalam porsi kecil. Penderitaan yang Papillon alami ternyata belum berakhir. Penjaga yang kemarin ia pukul masuk ke dalam selnya untuk balas dendam dan memukuli Papillon. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Papillon mendapatkan sebuah paket. Di dalam ember itu terdapat sepotong kelapa untuk ia konsumsi. Di balik tutupnya, terbersit sepucuk surat dari Degas yang mengatakan bahwa mulai sekarang Papillon akan mendapatkan tambahan nutrisi. Ternyata, diam-diam Degas menyogok seorang penjaga untuk memastikan balas budinya. Ia sadar kalau Papillon pasti kelaparan di dalam sana. Sekalipun itu hanyalah sepotong kelapa, tapi baginya itu sudah sangat mewah, bahkan berhasil mengembalikan harapan di dalam dirinya. Papillon menghabiskan waktunya untuk berolahraga, tak hanya untuk membuatnya tetap waras, tapi juga sebagai persiapan fisik untuk kabur suatu hari nanti. Dan singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat paket kelapa itu diantarkan, tiba-tiba terjadi sebuah insiden. Penjaga yang biasa mengantarkannya dihajar oleh salah satu petinggi penjara karena ketahuan menerima suap. Bahkan ia dipukuli hingga tewas. Tak lama kemudian berita itu sampai ke Beret. Ia pun mendatangi Papillon untuk mencari tahu siapa orang yang membantunya selama ini. Who sent you those coconuts? Jika tak mau buka mulut, maka jatah makanannya akan dikurangi setengahnya. Bayangkan, sop kuning yang tak ada nutrisi itu kini cuma setengah porsi. Tentu saja, hal itu membuat tubuh Papillon semakin kurus. Tapi bagaimanapun juga, semua cobaan itu ia jalani tanpa mengeluh sedikitpun. Ngomong-ngomong, setiap beberapa pekan para tahanan di sana dicukur menggunakan gunting tanaman. Mereka diperlakukan layaknya hewan. Dan singkat cerita, beberapa minggu kemudian tiba-tiba Beret kembali muncul. Ia datang menawarkan sup daging ke Papillon yang terbaring lemas di lantai. Bayangkan, berbulan-bulan tak pernah merasakan yang namanya makan enak, tiba-tiba disodorkan sup daging agar mau buka mulut. Normalnya semua orang akan tergiur, tapi tidak dengan Papillon. Sikap Papillon membuat Beret semakin murka. Kali ini ia bahkan memerintahkan penjaga untuk menutup sumber cahaya di selnya. Entah berapa lama, tapi yang jelas sejak saat itu Papillon tak pernah lagi bisa merasakan yang namanya cahaya matahari. Alhasil, dirinya mulai berhalusinasi seperti orang gila dan membayangkan berbagai hal, mulai dari kenangannya bersama Nete sampai dengan aksi perampokannya di masa lalu. Di sini sedikit banyak ia mulai menyesali semua perbuatannya dulu. Ia sadar bahwa hidup sebagai pencuri adalah hal yang salah. Singkatnya, tak terasa 2 tahun berlalu dan Papillon akhirnya dibebaskan dari sel khusus. Namun kondisinya cukup memprihatinkan, seakan-akan sudah tak waras. Sebaliknya kita kemudian diperlihatkan Degas yang kini menjadi orang kepercayaan Beret. Ternyata kemampuannya dalam keuangan cukup untuk mengambil hati sang kepala penjara. Siang itu Degas mampir ke klinik untuk melihat para tahanan yang sedang sakit. Dan tiba-tiba di sudut ruangan terdapat sosok Papillon dengan pandangan kosongnya. Degas berulang kali meminta maaf, ia merasa semua ini terjadi akibat ulahnya. Sorry. Ia juga bercerita kalau dirinya kalah dalam upaya banding yang pada akhirnya istrinya malah menikah lagi sama pengacaranya sesuai dengan prediksi Papillon 2 tahun lalu. Ternyata, Papillon sengaja berakting gila agar tak satupun penjaga yang menaruh curiga kalau ia berencana melarikan diri. Degas sangat kagum, dan tiba-tiba jadi teringat kalau 10 hari lagi Beret akan mengundang banyak politisi ke penjara untuk nonton bareng.
Saat itu terjadi, perhatian para penjaga akan dialihkan dan Papillon bisa kabur dengan mudah. Papillon kembali berpura-pura gila dan mengusir temannya yang cukup meyakinkan bagi semua orang. Bahkan dokter tak berhenti memberinya obat penenang. Singkatnya, malam itu Papillon menyadari kalau di dalam klinik ada seorang tahanan yang ditugaskan untuk berpatroli. Tubuhnya cukup besar dan terlihat ia mencoba menyodomi tahanan lainnya saat berada di kamar mandi. Papillon sadar jika ingin kabur besok ia harus menyingkirkan pria besar tersebut. Makanya ia kemudian mengajak tahanan yang hampir diperkosa tadi untuk bekerja sama, sebagai gantinya dia boleh ikut dalam pelarian besok. To come in here at a certain time, keep them occupied. Keesokan paginya Dega dan Selir datang ke klinik. Namun tentu saja agar bisa masuk ke sana, Selir harus melukai lengannya sendiri agar termasuk golongan orang sakit. Selir mengatakan kalau kenalannya sudah siap untuk menyediakan kapal. Namun mereka membutuhkan separuh bayarannya sekarang. Di sisi lain, Dega juga sudah memetakan jalur pelarian mereka yang akan melewati beberapa gerbang. Namun semua itu aman-aman saja karena ia bisa dengan mudah menyelundupkan kunci gerbang tersebut. Yang menjadi masalahnya, diam-diam Dega merasa Selir sosok yang kurang bisa dipercaya. Namun Papillon bilang, semua akan baik-baik saja. Sekarang tugas Dega adalah membayar biaya kapal tersebut. Diam-diam Papillon juga memberikannya beberapa obat penenang yang selama ini ia muntahkan saat di klinik. Obat itu bisa Dega manfaatkan untuk membius para penjaga. Get him. He's unpredictable. Singkat cerita, saat acara nonton bareng dimulai, Dega langsung memasukkan obat tidur tadi ke dalam botol minuman yang kemudian ia berikan kepada para penjaga yang berada di depan klinik. Sementara itu Matur juga mulai melancarkan aksinya dengan menggoda pria gendut penjaga klinik dan mengajaknya bersenggama di toilet. Saat itu terjadi, Papillon bersama Selir langsung mencopot kaki dari ranjang kasur itu untuk digunakan sebagai senjata. Perlu diingat dalam rencana kabur ini, Papillon tak ingin ada satupun yang mati, karena seandainya itu terjadi, maka mereka bisa dihukum mati. Alhasil, pria gendut tadi serta penjaga di lantai bawah berhasil mereka tumbangkan. Namun masalahnya sampai saat ini, Dega masih belum juga datang karena sibuk menyajikan minuman. Situasi semakin memburuk. Saat di tengah pemutaran film, tiba-tiba turun hujan. Selir dan Matur sudah ingin kabur duluan, sedangkan Papillon tetap ngotot menunggu kedatangan temannya. Untung saja di saat-saat terakhir, Dega muncul bahkan berhasil merebut kunci untuk membuka gerbang. Ketika melompati dinding penjara, ia malah tak sengaja mematahkan tulang kakinya. Ketika di tengah hutan, mereka bertemu dengan beberapa pria bersenjata, yang tak lain adalah rekan Selir. Mereka datang untuk meminta pelunasan pembayarannya. Dega kemudian memberikan uang yang dijanjikan. Namun diam-diam ia memberitahu Papillon kalau itu adalah uang terakhirnya. Jadi kalau rencana ini gagal, maka tamatlah semuanya. Singkatnya, mereka akhirnya berhasil naik ke atas kapal dan mendayung hingga ke tengah lautan. Kapal yang dijanjikan ternyata sangat kecil, bahkan hampir tak cukup untuk menampung mereka berempat. Selir kemudian membisiki Papillon bahwa salah satu dari mereka harus dikorbankan jika ingin pelarian ini berhasil, dan ia memilih Dega. Hitung-hitung, kakinya sudah patah dan fisiknya dianggap tak berguna sama sekali. Namun sekali lagi Papillon mencoba meyakinkannya bahwa tak satu pun dari mereka yang harus mati hingga akhir. Kepanikan Selir semakin menjadi-jadi ketika terlihat awan badai mulai datang ke arah mereka. Menurutnya, kapal ini akan tenggelam jika Dega tak segera dibunuh. Dari sini, terjadilah perseteruan. Tak sampai sana, Selir bahkan mencoba meyakinkan Mature untuk membantunya melawan Papillon yang dianggap tak berhenti melindungi Dega. Papillon yang hampir mati karena dicikik Selir membuat Dega bertindak di luar nalar. Ia kemudian mengambil pisau di kapal lalu menusuk Selir berulang kali, hingga akhirnya Selir tewas di tempat. Singkat cerita, setelah membuang jasad Selir dari atas kapal, mereka harus menghadapi derasnya ombak di tengah badai. Dan akhirnya, entah bagaimana ceritanya, tapi nampaknya badai kemarin menghanyutkan mereka semua hingga ke daratan Kolombia. Warga asli wilayah tersebut memutuskan untuk menolong Papillon dan teman-temannya. Namun begitu keluar dari tenda, tiba-tiba ia bertemu seorang biarawati dan mengabarkan kalau kedua temannya berhasil selamat. Tapi ia juga tahu kalau mereka bertiga adalah tahanan seumur hidup, makanya disuruh untuk bertaubat dan segera menyerahkan diri. Dega sendiri nampaknya mengalami gejolak batin akibat insiden kemarin. Ia sempat menyalahkan Papillon yang dianggap tak mendengarkan nasihatnya sejak awal soal sosok Selir yang tak bisa dipercaya. We need to keep moving. Namun Papillon bilang tak ada waktu untuk berdebat karena biarawati tadi sudah mengetahui asal-usul mereka. Lebih baik hal itu dibicarakan mereka setelah berhasil kabur dari sana.
Namun anehnya Dega malah bersikap acuh dan memilih untuk menetap di sana. Alhasil Papillon terpaksa melanjutkan pelariannya seorang diri. Karena saat akan kabur, Matur juga ternyata memilih untuk menetap di sana. Tapi baru juga sampai ke jalan utama, tiba-tiba Papillon melihat beberapa polisi yang mencari keberadaannya. Nampaknya biarawati tadi sudah melaporkan asal-usul mereka. Bukannya melarikan diri, Papillon malah kembali menemui Dega untuk membawanya kabur. Tapi semua itu sudah terlambat. Bahkan Matur ditembak mati oleh penjaga saat berusaha melarikan diri. Pada akhirnya mereka berdua kembali tertangkap dan dibawa ke hadapan Barret. Papillon dijobloskan ke dalam sel khusus selama 5 tahun. Setelah menjalani hukuman tersebut, rambutnya mulai memutih dan tubuhnya kering kerontang. Namun Barret memujinya karena baru kali ini ada tahanan yang berhasil menjalani hukuman tersebut tapi masih dalam kondisi waras. Penderitaan Papillon ternyata belum berakhir karena ia akhirnya harus menghabiskan sisa hidupnya di Pulau Iblis. Hampir semua tahanan di sana tak lagi memiliki akal sehat. Mereka bertingkah layaknya orang gila. Hanya satu yang masih waras. Dan tahanan itu tak lain adalah Dega. Ternyata setelah tertangkap 5 tahun lalu, ia langsung dikirim ke sana oleh Barret. Tahanan di pulau itu tak dimasukkan ke dalam juruji karena sejak awal pulau itu sudah berbentuk penjara. Bahkan untuk makan, para tahanan hanya diberikan bahan mentah. Mungkin hanya Dega, satu-satunya tahanan yang mengolah bahan-bahan itu sebelum dimakan. Saat itu juga Papillon sempat melihat seorang tahanan yang mati akibat bunuh diri. Namun ia terlihat biasa saja karena saat ini pikirannya sedang fokus mencari cara untuk kabur. Sayangnya, Dega bilang semua usaha itu akan sia-sia. Karena sejak awal, pulau ini dipenuhi dengan tebing-tebing curam. Mereka yang mencoba melompat ke lautan, kemungkinan akan langsung mati terkena bebatuan. Oleh karena itu, Dega tak pernah lagi memikirkan cara untuk kabur. Malahan ia menikmati hari-harinya di sana, dengan cara melukis dinding. Papillon belum menyerah. Berhari-hari ia memantau pergerakan ombak, dan akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata, tak perlu perahu yang mewah untuk bisa sampai ke daratan. Karena sejak awal, ombak di pulau itu akan membawa setiap benda yang mengapung ke negeri sebelah. Sebagai bukti ia melemparkan sebuah batok kelapa ke tengah laut, dan berkat pergerakan ombak, kelapa itu terus bergerak menjauh dari pulau tersebut. Mereka berdua akhirnya mengumpulkan puluhan buah kelapa yang akan dimasukkan ke dalam karung yang rencananya akan dipakai untuk perahu di tengah lautan. Tak lupa agar bisa bertahan di tengah lautan, mereka juga menyiapkan perbekalan. Namun di sini diam-diam Dega memasukkan hasil lukisannya ke sebuah botol. Dan akhirnya hari eksekusi pun tiba. Papillon sudah tak sabar untuk kabur dari pulau tersebut. Namun Dega tiba-tiba bilang kalau ia tak bisa ikut. For the same reason you have to go. Ditinggalkan istrinya membuat Dega merasa tak lagi memiliki kehidupan. Berbeda dengan Papillon yang masih memiliki alasan untuk kembali ke Prancis. Bermodelkan karung penuh kelapa itu, Dega kemudian melemparkan ke tengah lautan. Namun ia tak kuasa untuk meloncat, bukan karena takut akan ketinggian, melainkan karena kini ia harus melanjutkan pelariannya seorang diri tanpa teman baiknya. Begitu Papillon meloncat, Dega sempat khawatir. Masalahnya pandangannya sudah buram dan tak bisa lagi memastikan apakah teman baiknya selamat atau tidak. Tapi tak lama kemudian, suara teriakan Papillon terdengar dan ia pun ikut senang karena rencana mereka berhasil. Walaupun harus berpisah, mereka berdua berusaha menutupnya dengan senyuman. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1969, Papillon memutuskan untuk kembali ke Prancis. Walaupun masih masuk dalam daftar buron, ia beranikan diri ke sana untuk menemui seorang penulis. Papillon ingin kisah para tahanan di pulau penjara diterbitkan. Selama ini, ia tinggal di Venezuela bersama kekasihnya. Namun karena tak berhenti didesak oleh istrinya, ia datang kembali ke Prancis untuk menyerahkan semua catatan tersebut. Di film ini kita ditunjukkan video asli dari para tahanan di pulau tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, setidaknya ada 80.000 orang yang pernah ditahan di sana. Novel yang memuat kisah Papillon sendiri laku keras di Prancis. Bahkan sudah terjual 13 juta kopi dan diterjemahkan ke dalam 30 bahasa di tahun 1970. Akhirnya Departemen Kehakiman Prancis memutuskan untuk mencabut hukuman Papillon dan ia hidup bebas kembali.